Annyeong, it's me, Dea. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang semasa menjajah Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang juga membentuk beberapa organisasi kemiliteran loh. Nah, apa saja sih organisasi-organisasi kemiliteran yang telah dibentuk Jepang semasa menjajah Indonesia? Check it out! Pada pertengahan tahun 1942, muncul markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah kependudukan Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Nah, jadi maksud Jepang menugaskan atau memerintah masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran ini memiliki tujuan terselubung, yaitu Jepang sebenarnya ingin memanfaatkan tenaga-tenaga pemuda di Indonesia untuk membantunya dalam peperangan, menjaga keamanan, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Jepang ini ingin memanfaatkan tenaga-tenaga pemuda-pemuda Indonesia berkedok membentuk organisasi militer seperti itu. Apa saja sih bentuk-bentuk organisasi militer yang sudah dibentuk Jepang semasa menjajah Indonesia? Nah, yang pertama ada Heiho. Organisasi Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan angkatan laut, udara, dan kepolisian. Organisasi Heiho ini dibentuk pada tanggal 2 September 1942. Apa sih tujuan organisasi Heiho ini dibentuk? Nah, tujuan dari organisasi kemiliteran Heiho ini dibentuk adalah untuk membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu Jepang dalam peperangan. Seperti yang sudah aku katakan di awal tadi, sebenarnya Jepang ini membentuk organisasi-organisasi militer ini dengan tujuan tersebut ingin memanfaatkan tenaga-tenaga pemuda-pemuda Indonesia untuk membantunya dalam menghadapi tugas-tugas gitu. Yang mereka merasa mereka nggak mampu, yang mereka minta bantuan dari Indonesia, tapi mereka nggak minta bantuan secara langsung, namun berkedok mereka membuat organisasi kemiliteran seperti itu. Nah, jadi organisasi ini melakukan rekrut anggota pada tanggal 22 April 1943. Namun pada akhirnya organisasi Heiho ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, organisasi Heiho ini dibubarkan. Kenapa sih organisasi ini dibubarkan? Organisasi Heiho ini dibubarkan karena Jepang memiliki perasaan khawatir gitu ya, bahwa ntar bangsa Indonesia ini melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dan pada saat itu juga Jepang sedang melakukan peperangan melawan sekutu, dimana Jepang sebenarnya sudah merasa kewalahan. Maka dari itu, supaya dia tidak kewalahan untuk menerima serangan, Jepang pun membubarkan organisasi Heiho ini gitu. Karena Jepang ini khawatir masyarakat Indonesia sadar dan melakukan perlawanan terhadap Jepang seperti itu. Yang kedua ada PETA atau kepanjangan dari Pembela Tanah Air. Apa sih itu organisasi militer PETA yang dibentuk Jepang? Organisasi PETA bentukan Jepang ini merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho. Nah, setelah Heiho ini dibentuk, Jepang ini ingin membentuk organisasi baru lagi untuk membantu Heiho ini dalam bertugas. Nah, PETA ini dibentuk setahun setelah Heiho dibentuk, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1943. Tujuannya sama seperti Heiho, yaitu untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Pasifik atau perang Asia Timur Raya dari serangan Brok Sekutu. Namun organisasi PETA ini pun tidak bertahan lama karena pada akhirnya organisasi ini dibubarkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah organisasi Heiho dibubarkan. Kenapa sih organisasi PETA ini dibubarkan? Nah, karena organisasi PETA ini sama dengan organisasi Heiho, maka dari itu
alasannya dibubarkan sama seperti Heihu, yaitu Jepang takut memiliki rasa khawatir gitu ya, bahwa bangsa Indonesia akan melakukan perlawanan terhadap Jepang gitu. Maka dari itu Jepang sesegera mungkin membubarkan organisasi ini sebelum bangsa Indonesia sadar dan melakukan perlawanan gitu. Next, yang ketiga ada organisasi Fujinkai. Apa sih itu organisasi Fujinkai? Organisasi ini atau organisasi Fujinkai ini dibentuk oleh Jepang khusus untuk para wanita. Jadi biasanya organisasi ini biasa disebut organisasi perkumpulan wanita. Biasanya anggotanya itu para wanita-wanita berumur sekitar 15 tahun ke atas, teman-teman. Nah, organisasi ini dibentuk pada Agustus 1943. Nah, tujuan organisasi Fujinkai ini dibentuk yaitu untuk melakukan mobilitas tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam melakukan perang Pasifik pada saat itu. Nah, anggota-anggota organisasi militer Fujinkai ini ditugaskan untuk menjadi tim medis, memasak, serta menjadi wanita penghibur bagi tentara-tentara Jepang dan juga anggota organisasi PETA. Nah, pemimpin organisasi Fujinkai ini bernama Nisunario Mangunkuspito. Namun organisasi ini pada akhirnya dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan melalui kongres pada 16 Desember 1945. Kenapa organisasi Fujinkai ini dibubarkan? Alasannya karena organisasi ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Terlebih pada saat itu kan Jepang sudah go out dari Indonesia dan juga ya organisasi ini memang sudah tidak diperlukan lagi. Maka dari itu organisasi ini dibubarkan karena emang organisasi ini kan tidak, ya kasarnya kita bilang organisasi ini tidak menguntungkan gitu loh bagi anggota-anggotanya gitu. Selanjutnya ada organisasi Jibakutai. Jibakutai ini dibentuk karena Jepang itu terinspirasi dari penerbangan bunuh diri dari kamikaze. Nah, meskipun sebagai pasukan berani mati atau lebih sering disebut dengan pasukan bunuh diri, Jibakutai dibentuk hanya sebagai pendukung tentara Jepang. Nah, kayak yang tadi aku jelasin di awal, segala bentuk organisasi-organisasi militer yang dibentuk Jepang itu tujuan sesungguhnya itu satu, mereka hanya ingin memanfaatkan tenaga pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu dia dalam peperangan ataupun menjalankan tugas-tugas lainnya gitu ya. Jadi istilahnya kayak organisasi-organisasi militer tersebut tidak terlalu menguntungkan bangsa Indonesia, namun lebih menguntungkan bangsa Jepang gitu. Nah, organisasi Jibakutai ini dibentuk pada 8 Desember 1944. Tujuannya dibentuk ya sama kayak yang tadi aku bilang, sebagai pasukan cadangan oleh Jepang untuk mendukung tentara Jepang dalam melakukan perang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, Jibakutai mengubah namanya menjadi Barisan Berani Mati atau biasa disingkat dengan BBM. Nah, organisasi BBM ini akhirnya menunjukkan aksinya ketika perang melawan sekutu di Surabaya pada 10 November 1945. Nah, teman-teman semua, itu tadi beberapa bentuk organisasi militer yang dibentuk Jepang semasa menjajah Indonesia. Jika ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika teman-teman yang menonton ingin menambahkan atau memberi saran kritik, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye! Thank you for watching. Bye bye, A3.